Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi tabi'ahum bi ihsani yaumal qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu berusaha untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena ketika nikmat itu Allah tidak turunkan kepada kita, maka yang datang kepada kita adalah kematian. Lalu Allah ingatkan kita di surat Luqman ayat 34, "Wa man tadri nafsun bi ai ardin tamut." Tidak satu orang pun manusia tahu di mana, di belahan bumi mana dia akan mati. Oleh karena itu kita harus memprepare, kita harus mempersiapkan diri agar kita bisa melalui proses kematian, lalu di alam barzah, lalu dihisab kelak menjadi aman dan lancar. Di sisi lain, ujian yang Allah berikan kepada kita hanyalah seujung kuku. Dan kita berharap semoga yang seujung kuku itu tidak menghilangkan samudra kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Walaupun kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan kadang-kadang kita mempunyai sikap futur. Futur itu kendor semangatnya dalam beribadah, seperti rasa malas, enggan, lamban dan dalam melakukan kebaikan. Rasulullah SAW mengingatkan kita di hadis riwayat Ahmad. Beliau bersabda, "Inna likuli amalin siratin wa kuli siratin." Ingatlah, setiap amalan itu ada masa semangatnya. Salah satunya upaya untuk tetap menjaga semangat itu adalah kematian. Al-Qais, orang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Itu menurut Ali bin Abi Thalib. Lalu fatrotan faman kanat siratuhu ila sunnati faqad aflah. Siapa yang semangatnya dalam koridor ajaranku, maka ia sungguh beruntung. Salah satu bentuknya ya ini, kita menghadiri majelis ilmu semacam ini. Wa man kanat fatrahu ila ghairi dzalika faqad halaka. Celaka. Namun siapa yang sampai futur atau malas hingga keluar dari ajaranku, maka dialah halaka, celaka. Suruh datang kajian. Nah, besok yang memberikan kajian itu namanya Kiai Haji, gurunya Kiai Haji Hayat Setiawan. Beliau adalah gurunya Ustadz Miftah. Ustadz Miftah itu kalau di sini kayak hari Jumat kemarin Arab gundul tapi diterjemahkan. Apalagi ini gurunya. Dan bapak-bapak perlu tahu, ibu-ibu perlu tahu. Duduknya bapak-bapak ibu di sini
itu lebih baik daripada sholat sunnah. Sebagai contoh, besok insya Allah 1 jam. Bapak-bapak sholat atau ibu-ibu sholat 1 jam, sholat sunnah, lebih baik tolabul ilm semacam ini. Rasulullah yang bersabda, bukan dari saya. Saya hanya mengutip saja. Maka jangan sampai nggak datang bapak-bapak. Dan perlu kita ketahui, sering kali saya sebutkan, ada 4 hal ketika bapak-bapak menghadiri majelis ilmu semacam ini. Pertama apa? Allah berikan as-sakinah, ketenangan. Kita punya masalah, Allah berikan ketenangan saat ini. Masalah ditunda dulu. Yang kedua apa? Allah turunkan rahmat. Rahmat itu turun kepada bapak-bapak ibu. Allah menyebut nama-nama bapak-bapak ibu-ibu. Pak Agung, Pak Haji, Pak Ahmad Amsar, Akhi, semuanya disebut-sebut di depan makhluknya yang di langit. Dan yang terakhir, Allah, malaikat mendoakan kita. Masya Allah. Kalau manusia yang mendoakan belum tentu, tapi ketika malaikat mendoakan kita, Masya Allah. Dan beberapa menit ke depan ini selalu disebut. Nah itu jangan sampai besok, jangan sampai nggak datang, usahakanlah, ya. Nah, Allah juga tegaskan berkaitan dengan futur ini di surat An-Nahl ayat 112. Ada satu bagiannya Allah berfirman, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Karena itu Allah biarkan mereka merasakan pakaian kelaparan dan ketakutan. Ketika apa? Ketika kita futur, malah dikasih ketakutan. Tafsir Ibnu Katsir perihal ini, yakni merasakan dan menimbangkan seluruhnya ada kelaparan, padahal sebelumnya ditangkan kepada mereka segala macam buah-buahan, rezeki datang kepadanya dengan melimpah ruah dari segenap tempat. Inilah akibat kalau kita sendiri tidak mensyukuri nikmat Allah. Salah satunya adalah kita berbuat futur, semangatnya berkurang. Akibatnya apa? Bersyukurnya juga berkurang. Nah itu jangan sampai. Bapak, ibu-ibu yang Allah rahmati, berapa banyak di antara kita yang Allah berikan kepada kita kenikmatan di waktu pagi, tapi siangnya kita melakukan kemaksiatan. Berapa banyak di antara kita Allah berikan kenikmatan di waktu siang, tetapi kita menggantinya dengan kemaksiatan di waktu sore, dan begitu seterusnya. Banyak. Ya kita mari introspeksi kepada diri kita sendiri, kita bermuhasabah sendiri. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah di setiap ruang dan waktu. Amin, Allahumma amin. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya. Beliau itu Rasulullah SAW itu hidup di antara sesama manusia selama 63 tahun. Diturunkan Al-Quran kepada beliau selama 23 tahun. Ditetapkan beliau dalam dakwahnya selama 23 tahun. Supaya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kita dengan kedatangan Rasulullah SAW. Keberadaan beliau yang menyelamatkan kita dari pinggir neraka menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Suatu saat
ba'da sholat duhur, saya ditanya, Pak, sebenarnya zahir dan batin itu mana yang lebih baik? Amalan zahir, amalan batin, mana yang lebih baik? Amalan zahir ya kita sholat seperti ini, infak, sedekah, baca Al-Quran itu zahir semua. Tapi ada amalan batin, lebih baik yang mana? Saya bilang, antum datang hari Sabtu kelak ke Kultum, dan saya lihat orangnya tidak ada. Nah, jika ada pertanyaan seperti itu, manakah yang paling berat timbangan mizan Allah antara ibadah zahir nyata, kasat mata kelihatan, dengan ibadah batin yang tidak kelihatan? Para ulama menjelaskan bahwa ibadah batin adalah perkara yang paling berat ketika ditimbang di mizan Allah kelak. Artinya apa? Jauh melebihi beratnya ibadah zahir yang dilakukan oleh anggota badan kita. Ini tentu dengan ada satu yang mendasari kenapa bisa dikatakan ibadah zahir itu lebih berat, ibadah batin itu lebih berat daripada ibadah zahir ketika ditimbang di mizan Allah. Dan itulah pada akhirnya kita paham ternyata ibadah itu tidak hanya mencakup satu wilayah saja. Ibadah zahir ada ibadah lainnya, yaitu adalah ibadah batin. Untuk itu kita bisa khawatir kalau kita hanya terlalu fokus kepada ibadah zahir terus-terusan, dan itu tidak salah, tapi ini bisa jadi kita lalai terhadap ibadah batin kita. Ini penting, dan ini terjadi di sekitar kita. Tiap hari datangnya ke sholat ke masjid, tak ketinggalan sholat fardu di masjid jamaah, tapi batinnya jelek. Nauzubillah min dzalik. Nah, lalu apa dasarnya bahwa ibadah hati itu membentuk ibadah zahir kita, dan perlu ditunjukkan bahwasanya ibadah itu lebih berat dari mizan kebaikan daripada ibadah zahir? Perlu ada dasarnya supaya kita ternyata seperti ini. Jamaah, salah satu bukti bahwa ibadah zahir itu dari ibadah batin itu lebih berat daripada ibadah zahir adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Nah, yaitu bab man qatala lirriya wasumah istaghnar. Orang yang diputuskan oleh Allah, sebagai contoh nih, orang yang diputuskan oleh Allah pertama kali dilempar ke neraka, itu ternyata bukan peminum khamr, nenggak minuman keras termasuk narkoba, juga bukan pezina, mungkin pembunuh, salah. Tapi Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada 3 mujahid, ada 3 orang. Pertama adalah mujahid, orang yang berjihad. Qori yang kedua, orang alim, orang tahu agama, tapi dilempar pertama kali ke neraka. Dan ahli sedekah, dermawan. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, Rasulullah bersabda, Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati. Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat dan dilempar ke neraka siapa? Dia selama hidupnya berperang di jalan Allah, jihad.
Bahkan matinya pun di medan perang. Dan kita paham jihad itu adalah puncak amalan Islam paling tinggi. Kok saya bisa berbicara begitu? Rasulullah mengajarkan kepada kita di hadis riwayat Ahmad nomor 236. Rasul amri Islam, pokok perkaranya orang Islam adalah, pokok perkaranya kita adalah Islam. Wa amuduhu salat, tiangnya adalah salat. Wa zirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Dan kita sama-sama tahu jihad itu ada 3, termasuk saat kita ini. Pertama, mujahadah al-adu az-zahir, jihad menghadapi musuh yang nyata, itu perang. Yang kedua adalah jihad melawan setan, mujahadah as-syaiton. Ketika bangun tidur, udah azan antar aja lah. Nggak mau datang, nggak mau ambil wudhu. Setelah wudhu, antar aja deh. Akhirnya ketiduran. Nah itu kita jihad, mujahadah al-syaiton, jihad dalam menghadapi setan. Yang ketiga adalah mujahadah an-nafas, jihad memerangi hawa nafsu. Ini juga makan kebanyakan dan segala macam. Artinya bahwa tidak ada yang bisa menandingi amalan jihad. Harusnya amalan jihad itu amalan yang dikatakan para salafus soleh. Inilah amalan yang mendekati posisi kita dengan Nabi dan Rasul di jannah kelak. Kalau bisa kita melaksanakan jihad ini, yang ada 3 tadi, ada yaitu jihad dengan menghadapi musuh yang nyata, jihad menghadapi setan, dan jihad menghadapi hawa nafsu. Kalau kita bisa melakukan ini, maka kita insya Allah berada di surga kelak dengan dekat dengan Rasulullah SAW dan Nabi yang lain. Alaihi rajulus tutsada faitiya bihi farahmahu ni'mahu farafaqaha. Dia didatangkan dan diberikan kepadanya kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia mengandalkannya. Allah bertanya kepada si mujahid tadi. Allah bertanya, fama amilta fiha, apakah yang engkau lakukan dengan nikmat itu? Kemudian si mujahid ini berkata, fakultu fika hattas tusihtu. Dia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau ya Allah, sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, qala kazabta, bohong kau, dusta kau. Walakinnaka qatalta lian yuqalu jariun, dusta kau, engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah dan berani. Thumma umiru bi fasuhiba ala wajhihi hatta kiyafinar. Kemudian diperintahkan si mujahid ini oleh Allah, diseret mukanya, dilempar ke neraka. Wa'udzubillah wa iyyazubillah. Semoga kita tidak pernah melakukan hal semacam itu. Itulah mereka mujahid yang melakukannya, tapi ternyata dalam dia bermasalah dengan niatnya. Niat itu adalah amalan batin. Contoh, ketika mau infak, ini ada tetangga saya nih, infak saya gedein, masukin ke kenceleng, dipelan-pelanin, yang merah misalnya, yang warna merah pelan-pelan. Karena kenapa? Ada tetangganya. Dan itu tidak, itulah contoh amalan batin yang tidak pas. Itulah mereka mujahid yang melakukan itu, tapi ternyata dalam dia
dia bermasalah dalam niatnya yang merupakan ranah ibadah hati yang menyebabkan dia dilempar ke neraka. Itu ibadah hati, ibadah batin lebih tinggi daripada ibadah dohir. Dohirnya dia infak, tapi batinnya ada riyanya. Nah itulah. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa jika ibadah dohir mentok sampai dengan amalan tertinggi, tapi tidak sesuai dengan amalan hati yang benar, ibadah batin yang benar, maka ibadah dohir itu rusak walau amalannya sangat tinggi. Contohnya ya tadi ada mujahid, ada qori, suaranya bagus, qori orangnya alim, berilmu, lalu juga tadi dermawan. 3 orang ini yang dilempar pertama kali ke neraka. Bahwasanya ibadah hati lebih berat dalam mizan kebaikan daripada ibadah dohir. Yang kedua, kalau tadi hadisnya yang 3 orang mujahid dan yang lainnya tadi, yang kedua dari Abu Hurairah dalam hadis riwayat Muslim nomor 2564, Rasulullah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa dan harta kalian. Jadi Allah tidak melihat, oh ini rumahnya lebih gede misalnya, tidak melihat. Atau mungkin oh ini ganteng, atau ini cantik, tidak melihat itu. Niat adalah ibadah hati. Jihad adalah ibadah dohir. Dakwah seperti ini adalah ibadah dohir. Tolabul ilm, kita menghadiri kultum ataupun kajian ini adalah ibadah dohir. Sedekah, infak, sedekah itu ibadah dohir. Maka walau ibadah dohir tampaknya mempersona, walaupun tampaknya memukau, karena amalan hatinya rusak, maka ibadah tadi Allah reject, Allah tolak, karena ibadah hatinya rusak. Dan ini menunjukkan kepada kita jangan main-main kita dengan ibadah batin. Maka kita nih jangan hanya concern, jangan hanya berfokus pada sholat kita, ngaji kita, umroh kita. Nah ini umroh tanggal 7 Februari insya Allah berangkat untuk yang umroh, yang nilainya itu 1 rakaat di Madinah itu, di Masjid Nabawi sama dengan 1000 di sini. Mana bisa kita lakukan? Padahal sholat fardunya aja 17 kali. Berarti berapa? 17.000 dalam 1 hari. Rakaat di sini. Nah, ini kesempatan Bapak bagi yang ingin umroh, silahkan menghubungi staf masjid sini. Nah, wa amwalikum yanzuru ila qulubikum wa amalikum, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Jadi yang dilihat itu oleh Allah, bukan hartanya, bukan tongkrongannya, tapi amalan hatinya, amalan batinnya. Contohnya siapa? Kita lihat salah satu khulafaur rasyidin adalah siapa? Abu Bakar. Adalah manusia utama setelah Rasul. Hal itu bukan karena sholatnya. Abu Bakar adalah manusia utama setelah Rasul juga bukan karena puasanya. Abu Bakar adalah manusia utama setelah Rasul bukan karena haji dan umrahnya. Abu Bakar adalah manusia utama setelah Rasul bukan karena puasanya. Bayangkan, Abu Bakar itu cuma 11 kali Bapak puasanya. Sementara kita usia 38 sampai dengan 63 itu udah lebih daripada puluhan kali kita. Kalau 38 ke 63
Misalnya kita mulai dari akhir balik sampai dengan saat ini, berapa puluh kali lebih banyak dari Abu Bakar. Tapi apakah kita lebih baik dari Abu Bakar? Oh, jangan berharap. Kalau seluruh umat manusia diletakkan di satu timbangan dan di sisi lain diletakkan Abu Bakar, maka timbangan amal soleh Abu Bakar lebih berat. Lalu apakah ibadah kita lebih baik dari Abu Bakar? Kata orang Jawa, tangeh lamun itu gak bakal, gak mungkin. Kenapa Abu Bakar lebih utama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibadahnya? Kata Imam Ibnu Rajab, jadi bukan kata saya, kata Imam Ibnu Rajab, bukan karena sholatnya Bapak Abu Bakar itu, bukan karena puasanya, sodakohnya, ngajinya, baca Al-Qurannya, bukan. Kenapa? Yang menjadi mendasari itu adalah amalan batin, amalan hatinya Abu Bakar. Jadi hati ini diibaratkan seperti raja, sedang anggota badan adalah prajuritnya. Bila rajanya baik, maka akan baik pula urusan para prajuritnya. Bila buruk, maka demikian pula urusan para prajuritnya. Jadi sangat penting hati ini terhadap bagian tubuh kita yang lain. Oleh sebab itu dalam Islam amalan hati memiliki kedudukan yang sangat agung. Bisa dikatakan pahala dari amalan hati lebih besar daripada amalan badan. Sebagaimana dosa hati lebih besar daripada dosa badan. Contoh, kita ngiri, tetangganya beli motor baru, kita yang meriang, ngiri. Nah, itu salah satu contohnya. Hati adalah standar kebaikan amalan badan. Ia ibarat pemimpin bagi badan. Baiknya hati akan berpengaruh pada baiknya amalan badan, dan buruknya hati akan berpengaruh pada buruknya amalan badan. Rasulullah ingatkan kepada kita. Beliau bersabda di hadis riwayat Muslim, inna fil jasadi mukdan idza solahat jasadu kuluhu. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, maka seluruh badan itu baik. Untuk itulah mari kita memperbaiki setiap amalan-amalan kita, terutama untuk amalan-amalan batin kita. Karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan surga yang Allah janjikan kalau kita mempunyai hati yang buruk. Untuk itulah kita harus berbekal. Berbekalnya adalah takwa. Wattazawadu fa inna khairuz zadi taqwa. Semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu dan janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.